Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai histogram grafik. Jadi histogram grafik itu adalah grafik yang digunakan untuk merepresentasikan intensitas atau frekuensi dalam suatu kejadian. Jadi kejadian yang diamati itu ialah kalau di citra itu berarti beberapa banyak tingkat keabuan dalam suatu gambar. Jadi otomatis gambar itu harus gambar itu harus dalam bentuk gambar yang grayscale atau keabuan gitu ya. Kemudian nilai dari piksel keabuan itu rentannya itu adalah 0 sampai 255 atau 256. Kenapa 256? Karena intensitas warna dihitung mulai dari 0 sampai 256. Jadi dengan kata lain adalah untuk gimana cara untuk implementasi dalam histogram citra itu adalah jadi di modul ini menjelaskan juga mengenai histogram itu merupakan suatu fungsi yang menjelaskan beberapa kali sebuah nilai keabuan muncul dalam sebuah gambar. Jadi histogram ini digunakan untuk menyatakan distribusi data dari nilai derajat keabuan. Jadi contohnya seperti ini. Jadi gambar itu harus dalam bentuk grayscale atau dalam bentuk keabuan gitu ya. Jadi contohnya seperti ini, sebuah gambar di mana dari gambar itu terdiri dari blok-blok piksel. Jadi piksel yang pertama ini warnanya itu adalah 0 gitu ya. Kemudian 1, 0, 4, 3. Nah, di mana untuk histogram itu adalah kita eh, mencari beberapa kali kita mencari berapa banyak jumlah nilai dari keabuan tersebut ya. Jadi contohnya seperti ini, misalkan warna dari 0 ini berapa jumlahnya? Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti jumlah dari warna 0 ini adalah sebanyak 10. Jadi di mana di bagian sini nanti bakalan dihitung berapa banyak warna tersebut dengan berapa banyak intensitas dari warna tersebut. Kemudian nanti kita tampilkan dalam bentuk grafik gitu ya. Nah, sekarang kita mulai aja di Jupyter Notebooknya. Sekarang kita buat file baru. Kita kasih nama histogram citra. Nah, di bagian sini kita kasih nama histogram underscore citra gitu ya. Kita rename. Kemudian di bagian sini kita perlukan itu adalah CV2. Kemudian kita juga butuh untuk menampilkan grafiknya itu kita gunakan matplotlib pyplot, inisialnya plt. Kemudian kita kontrol enter. Oke, kalau udah kontrol enter kita lanjut. Nah, sekarang kita mau masukkan gambarnya terlebih dahulu. Berarti gambarnya itu saya sudah sediakan di bagian folder images bagian sini. Gambarnya itu Ronaldo gitu ya, yang ini. Nah, sekarang kita kembali ke tab sebelumnya. Kita masukkan gambarnya dengan cara kita buat variabel img, kemudian cv2 titik imread ke kurung. Nah, di bagian sini kita ambil gambarnya dengan cara petik 1 titik slash image, nama foldernya, kemudian nama dari gambarnya Ronaldo gitu ya, png. Kita cek apakah benar untuk ekstensinya JPG ya, berarti di sini JPEG. Kemudian kalau udah merasa benar untuk penulisannya ini, kita kontrol enter. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mengecek pikselnya berapa piksel ya, biar nanti, karena kalau di histogram ini kita memerlukan perhitungan, di mana perhitungan itu kita masukkan ke dalam bentuk perulangan gitu ya. Jadi di bagian sini kita butuhkan itu, kita cek dulu imshape. Kita cek untuk jumlah pikselnya itu adalah 416 kali 416. Jadi ukuran dari gambarnya itu adalah 416 kali 416 dengan 3 channel. 3 channel ini berarti BGR. Berarti blue, green, dan red. Berarti otomatis di bagian sini adalah, kalau yang ini itu adalah lebarnya. Kemudian kalau yang sebelahnya ini adalah tingginya.
Oke, ini lebar dan tinggi. Berarti lebarnya itu adalah 416, tingginya itu adalah 416 dengan 3 channel. Otomatis berarti kalau kita jadikan dalam bentuk grafik, berarti untuk yang lebar ini adalah Y-nya, kemudian untuk yang tinggi ini adalah X-nya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan di bagian sini. Kita mau mengambil nilai dari Y-nya ya, nilai dari Y atau lebarnya. Gimana cara mengambilnya? Berarti img titik shape kurung siku indeks ke 0 ya. Berarti untuk mengambilnya itu kita menggunakan kurung siku 0, di mana 0 ini untuk yang lebarnya, kemudian kalau 1 untuk tingginya, kemudian kalau 2 itu untuk yang channelnya. Berarti kalau kita kontrol enter, nanti hasilnya 416 untuk yang ini. Nah, berarti kalau yang tingginya, berarti 1 gitu ya. Oke, 416. Kebetulan ini pixelnya itu sama, jadi untuk yang 0 itu lebar, untuk yang 1 itu yang tingginya. Nah, kalau kita udah tahu masing-masing dari pixelnya, nah sekarang kita tinggal kita tampilkan dulu gambarnya. Berarti di bagian sini kita heading dulu. Kita buatkan di sini display. Nah, di bagian sini kita masukkan di bagian sini plt. Kita tampilkan menggunakan matplotlib gitu ya. Berarti plt.imso. Kemudian kita ambil gambar yang ini, kemudian img plt titik show. Oke, kemudian kita Ctrl enter. Nah, setelah kita Ctrl enter, jadi gambarnya itu bakalan muncul langsung, tapi dia tidak dalam bentuk gambar aslinya gitu ya. Kalau gambar aslinya itu kan dia dalam bentuk seperti ini originalnya. Nah, gimana caranya kita ubah? Karena ini kebetulan di dalam library dari matplotlib ini dia menggunakan RGB, sedangkan yang kita gunakan itu OpenCV ya. Di bagian sini kalau kita jalankan suatu gambar pasti dia dalam bentuk BGR. Nah, tinggal kita ubah aja. Caranya adalah kita tinggal ganti untuk posisi dari channelnya. Kita pakai petik 2 dulu untuk lebar dan tingginya, biar menyesuaikan gitu ya. Kalau kita menggunakan titik 2, kemudian di bagian sini kita kurung siku, berarti di bagian sini kita gunakan 210 ya. Berarti kalau 210 itu adalah RGB gitu ya. Berarti di sini RGB itu 210 gitu ya. Kalau yang BGR itu kebalikan. Berarti di BGR ini adalah 012. 0-nya itu adalah B, 1-nya itu adalah G, 2-nya itu adalah R. Nah, makanya kita balik. Jadi RGB 2-nya itu adalah R, 1-nya itu G, 0-nya itu B. Nilainya tetap sama, cuma kita balik channelnya ya. Nah, di bagian sini kita Ctrl enter. Nah, jadi untuk originalnya seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk proses dari histogramnya. Jadi kebetulan di bagian sini dia dalam bentuk gambar RGB ya, karena di histogram itu dia minta sesuai dengan pengertiannya itu adalah dimana kita mencari nilai keabuan dulu dalam satu gambar. Berarti otomatis gambarnya itu harus dalam bentuk gambar keabuan gitu ya. Nah, sebelum kita langsung masuk kepada intinya ke histogram untuk mencari nilai keabuan dalam suatu nilai keabuan untuk kita tampilkan dalam bentuk histogram, kita bakalan tampilkan dulu dalam bentuk histogram dari RGB-nya gitu ya. Nah, berarti di bagian sini kita buat heading lagi. Kita tampilkan histogram untuk masing-masing masing-masing histogram dari RGB-nya. Oke. Nah, di bagian sini kita butuhkan penampungan dulu. Berarti di sini histogram underscore untuk R gitu ya, sama dengan kurung siku 0 batasnya itu sampai 256. Oke, ini untuk yang R-nya gitu ya, jumlah dari pixelnya itu sebanyak
256 ya, intensitas warnanya maksudnya. Jumlah dari intensitas warnanya itu sebanyak 256. Kita tampung nanti ke dalam bentuk array ya. Kemudian ini kita masukkan juga RG, kemudian tambah lagi B-nya. Oke, berarti yang kita buat itu adalah 3 grafik ya, untuk menampilkan R, kemudian G, kemudian B-nya ya. Nah, sekarang kita buat perulangan ya, untuk mengambil setiap pixel untuk kita tampung dalam histogramnya gitu ya. Nah, berarti di bagian sini kita buat perulangan for Y. Berarti kalau for Y itu lebar dari gambarnya, in range-nya itu 0 sampai dengan jumlah dari gambarnya, berarti jumlah shape, berarti jumlah lebarnya gitu ya, jumlah lebar dari gambarnya. Jadi jumlah lebar dari gambarnya itu adalah 416. Berarti di bagian sini img shape 0, kemudian T2. Ini untuk yang lebarnya gitu ya. Kemudian for lagi untuk yang x-nya, in range img titik shape kurung siku 1. Ini untuk yang tingginya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita masukkan intensitasnya ya, dari masing-masing gambar ini. Kita masukkan intensitasnya. Kalau kita zoom suatu gambar Ronaldo ini, nanti dia bakalan terdiri dari blok-blok kecil, pixel-pixel. Nah, itu bakalan dimasukkan semuanya, mana yang R-nya, mana yang G-nya, mana yang B-nya dari setiap pixel tersebut. Itu dari satu pixel itu kita pecah berapa R-nya, berapa G-nya, berapa B-nya, sampai dengan jumlah dari bloknya tersebut. Berarti kalau jumlah bloknya itu, jumlahnya itu adalah tinggal kita kalikan dengan jumlah dari pixelnya. Berarti 14 kali 416 kali 416 itu jumlah dari semua pixel blok pixelnya. Oke, berarti di bagian sini kita buat intensitas dari R-nya sama dengan img kurung siku y, kemudian koma x, koma 2. Kenapa 2? Karena 2 ini adalah untuk yang red-nya ya. Berarti di bagian sini kan udah kelihatan nih, 2 ini untuk yang red. Berarti 1 ini untuk yang G, 0-nya ini untuk B, ini untuk channelnya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang G ya. Berarti kalau yang G itu, kalau yang G itu berarti 1. Berarti channelnya itu adalah 1. Kemudian untuk yang B itu adalah 0. Yang B itu adalah 0. Oke, ini udah selesai. Nah, sekarang tinggal kita hitung gitu ya. Berapa untuk yang R-nya, kemudian berapa untuk yang G-nya, berapa untuk yang B-nya gitu ya. Dia bakalan menghitung dari setiap blok-blok tersebut. Mana yang R-nya berapa, R-nya berapa, G-nya berapa, B-nya. Dari rentan 0 sampai 255 gitu ya. Dari intensitas warna itu 0 sampai 255. Itu untuk yang R. Untuk yang G juga sama, untuk yang B juga sama. Dia bakal menghitung. Karena kebetulan untuk histogram ini dikhususkan untuk yang nilai dari intensitas keabuan. Nah, makanya kita coba aja dulu untuk yang intensitas dari RGB gitu ya. Berarti di sini histogram untuk yang R sama dengan kurung siku gitu ya. Kurung siku dari intensitas yang ini. Nah, jadi kalau ketemu untuk yang intensitas warna tersebut, maka nanti ditambah 1 gitu ya, dan seterusnya sampai dengan jumlah dari semua pixel gitu ya. Kalau dia ketemu 1 misalkan, berarti masukkan 1. Kalau ketemu lagi di pixel selanjutnya 1, masukkan 1 lagi. Jadi 2 gitu ya. Jadi jumlah pixelnya itu ditampung di array yang ini gitu ya. Nanti langsung kita tinggal panggil untuk kita tampilkan di dalam grafik. Ini plus sama dengan 1. Kemudian yang ini untuk yang G, ini G. Kemudian ini untuk yang B.
Oke, kalau udah semua kayak gini, nah sekarang tinggal kita ini udah selesai, sekarang kita tinggal tampilkan. Jadi untuk menampilkannya itu kita gunakan library dari Matplotlib. Jadi di mana untuk di Matplotlib ini ada fungsi namanya itu adalah figure. Jadi figur ini untuk membuat suatu objek di mana kita bisa mengatur ukuran dan lebar per inchnya ya, per incinya. Berarti kita gunakan di sini plt. Jadi satu kali aja untuk memanggil fungsi dari figur. Berarti figur. Oke, berarti figur, kemudian kita masukkan parameternya. Parameternya itu adalah fixed size. Nah, di bagian sini kita masukkan ukurannya. Berarti ukurannya itu lebarnya itu 8, kemudian tingginya itu adalah 6 gitu ya. Kemudian kita masukkan lagi fungsi yang namanya itu adalah subplot gitu ya. Subplot. Jadi untuk subplot ini untuk mengatur referensi dalam bentuk datanya ya, untuk plot subplot nih. Jadi nanti kalau kita membuat grafiknya kita bisa munculkan dua, berarti kita tinggal ganti aja, jangan sama untuk subplotnya. Misalkan contohnya di bagian sini kita masukkan 311 gitu ya. Berarti nanti kalau kita mau tampilkan grafik yang kedua, nanti tinggal kita 312 gitu. Kemudian kita tampilkan lagi, kita masukkan barnya. Jadi barnya itu kita masukkan di bagian sini range-nya itu sampai 256. Kemudian kita masukkan data dari jumlahnya, histogram gitu ya, histogram R dulu. Kemudian kita atur lebarnya itu, width-nya itu 1. Kemudian warnanya itu kita kasih merah, red gitu ya. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang tinggal kita atur aja untuk labelnya. Berarti kita buat dulu di sini X labelnya. X label kita kasih di bagian sini intensitas. Ini, jadi kita kasih keterangan dulu, namanya itu adalah intensitas untuk warna merah. Oke, kemudian plt lagi untuk yang Y label. Berarti di sini jumlah pixel, jumlah pixelnya. Dan yang terakhir itu adalah plt untuk yang judulnya, title. Berarti di sini kita masukkan histogram untuk yang merah atau R. Oke, tinggal kita tampilkan sekarang menggunakan plt show, tapi kita membutuhkan fungsi namanya itu adalah tag layout biar mengatur data letak secara otomatis. Berarti di sini plt titik tag layout. Oke, kemudian baru titik plt titik show gitu ya. Ctrl enter. Oh, salah di sini ya. plt, Ctrl enter. Ini salah plt. Oke, ini salah, red, bukan red tapi red gitu ya. Oke, udah muncul gitu ya untuk grafik dari histogram merahnya. Jadi rentannya itu 0 sampai 250. Jadi untuk nilai terbanyak itu adalah mendekati di sini gitu ya. Berapa jumlahnya? Berarti di tengah gitu ya. Berarti di sini 35 gitu ya. Dari intensitas 35 itu berapa jumlahnya? Berarti nyampe nya itu kurang dari 10 ribuan. Jadi dia muncul itu sebanyak
kurang dari 10 ribuan. Nah untuk yang ini mungkin 34 gitu ya untuk intensitas warnanya. Nah sekarang kita tampilkan yang selanjutnya. Yang penting kita udah paham cara membaca grafiknya, dimana untuk grafik ini kan di bagian bawahnya ini untuk yang intensitas warnanya gitu ya, warna 0 sampai dengan warna 256 gitu ya, 255. Jadi ini untuk jumlah pikselnya, berapa banyak di gambar itu berapa banyak muncul warna intensitas dari 0 sampai 255 gitu ya. Nah sekarang tinggal kita tampilkan yang selanjutnya, tinggal copy aja yang ini, kemudian tinggal ganti yang ini jadi G, kemudian ini ganti jadi 2, dan yang ini tinggal kita ganti jadi hijau, kemudian yang ini kita ganti green untuk warnanya, yang ini ganti jadi hijau, berarti yang ini G. Oke, kita Ctrl Enter. Oke, ini udah ketemu ya untuk G nya. G nya itu ini beda sama yang R ya, ini R, ini yang G. Jadi kalau perbedaannya itu beda jauh gitu ya. Nah sekarang tinggal kita tampilkan yang untuk yang B. Untuk yang B berarti ini 33, ini ganti jadi blue, ini biru, kemudian yang ini B, ini biru. Oke, Ctrl Enter. Oke, ini udah selesai. Jadi seperti ini untuk grafik dari masing-masing untuk grafik histogram dari masing-masing dari masing-masing intensitas warna untuk yang R, G, dan B nya. Nah sekarang langsung aja kita bakalan menampilkan histogram untuk yang nilai keabuannya ya. Berarti otomatis kita harus convert terlebih dahulu untuk gambar yang ini, gambar RGB ini ke dalam bentuk grayscale. Jadi sekarang kita convert, berarti kita butuhkan dulu, kita tambahkan dulu di bagian sini keterangan, kita kasih histogram grayscale keabuan gitu ya. Nah di bagian sini kita konversi dulu, kita langsung aja konversi, karena untuk konversi ke grayscale itu kita udah bahas di video sebelumnya dengan secara perhitungan manualnya. Nah kalau yang ini sekarang tinggal kita panggil aja menggunakan library yang udah disediakan oleh OpenCV. Jadi cukup satu baris saja, tidak perlu kita melakukan perhitungan. Kalau mau melakukan perhitungan bisa dicek di video sebelumnya mengenai grayscale. Nah sekarang kita tinggal masukkan aja CV2, kemudian CVT color, kemudian kita masukkan IMG untuk gambarnya, kemudian CV2 titik color, kemudian BGR dari 2 gray. Oke, ini untuk konversinya. Nah sekarang tinggal kita kita tinggal tampilkan aja. Untuk tampilkan kita gunakan aja di bagian sini IMShow dalam bentuk desktop aja ya. Berarti di sini Ronaldo, berarti di sini grayscale. Oke, kemudian di sini CV2 titik dari white key, kemudian CV2 titik destroy with destroy all Windows. Oke, nah ini untuk hasil dari gambar keabuan grayscale-nya. Nah sekarang tinggal kita buat untuk histogramnya, sama codingannya sama yang ini, tinggal kita copy aja. Cuma yang kita ubah itu adalah di bagian sini, berarti di bagian sini kita hapus, kemudian ini kita ganti jadi histogram, kemudian yang di bagian sini itu dibiarkan karena ini tetap. Cuma di bagian kalau kita udah ubah ke dalam bentuk grayscale itu udah nggak ada channel lagi gitu ya. Jadi nggak ada channel lagi, jadi tinggal kita hapus saja untuk channel yang ini, channelnya nggak ada.
Kemudian yang ini kita hapus, kita sisakan ini doang. Ini juga kita hapus. Oke. Kemudian yang ini kita hapus. Nah, di bagian sini kita kasih warna black. Nah, ini kita hapus. Yang ini juga kita hapus. Ini intensitasnya ngambil dari sini, kemudian histogram ini ngambilnya dari sini. Nah, di bagian sini kita intensitas warna gitu ya, jumlah pixel dan histogramnya. Oke, sudah selesai. Untuk mengubah ke dalam gambar itu, kita ubah dulu ke dalam bentuk grayscale, kemudian kita tampilkan histogramnya gitu ya. Ctrl enter. Histogram the array. Oke, ini img ini kita ubah gitu ya, karena ini masih dalam bentuk RGB BGR gitu, karena ini harus kita panggil grayscale ini. Berarti img ini kita masukkan di sini, img gitu ya. Jadi img-nya itu udah nggak kita pakai karena kita udah ganti ke dalam bentuk grayscale yang di bagian sini. Jadi otomatis variabel yang kita gunakan itu adalah grayscale yang ini. Jadi grayscale ini kita masukkan di dalam sini, karena kita kalau kita udah ubah ke dalam bentuk grayscale itu nggak ada channel lagi, makanya kita tinggal panggil aja y, 0. Ctrl enter. Nah, jadi seperti ini untuk hasilnya ya. Jadi intensitas dari warnanya itu 0 sampai dengan 255 itu kita cari berapa jumlah intensitas warna yang muncul ya, berapa banyak intensitas warna yang paling banyak muncul, itu dihitung berapa jumlah pixelnya. Oke, mungkin itu aja untuk penjelasan dari histogram. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.